Halo guys, aku bikin readingan ini sebenarnya buat apa ya? Buat pingin main-main enggak juga sih, cuman pingin penasaran ya. Sebenarnya gimana ya? Ini bukan masalah tentang penasaran atau bagaimana, tapi aku ngerasa kadang pantas nggak ya bikin readingan ini. Cuman balik lagi, kepo itu nggak bisa dipungkiri ya. Kalau diri ini tuh butuh kepo yang sangat luar biasa gitu. Bentar aku beresin dulu lah. Cuman di sini masih dalam konteks keponya, nggak ngatain orang, nggak jaji orang gitu ya. Tapi aku kepo doang karena pengen tahu karma apa yang sudah dia dapatkan atau dia terima ketika sudah banyak menyakitimu gitu ya. Ketika dia menyakitimu, karma apa yang dia dapatkan gitu. Sebenarnya ini nggak nggak etis sebenarnya, cuman kita kan harusnya setidaknya berlapang dada dengan orang yang udah menyakiti kita gitu kan. Tapi kadang emang hati pingin kepo-kepo gitu. Oke. Kalau kalian ingin personal reading, kontak personnya udah ada di deskripsi. Untuk harga dan biaya juga sudah ada, langsung kontak aja. Ini file nomor 1 dan ini file nomor 2. Gunakan insting dan intuisi kalian saat memilih. Namun balik lagi, ini hanya fun reading ya, tidak bisa 100% resonate maupun cocok sama kalian, bahkan pas sama kalian. Namanya juga ini general gitu, karena aku bilang lagi kepada teman-teman, ini general reading ya. Kadang ada kalanya cocok, kadang enggak, tergantung kondisi aja gitu. So kita akan mulai. Karma apa sih yang dia dapatkan setelah dia menyakiti kamu atau memanfaatkan kamu? Pokoknya sebuah karma apa yang dia dapatkan. Kalau gitu aku mulai. Dan sebelum itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kalau kalian suka bisa bagikan ke teman-teman kalian. Oke, file nomor 1. Karma apa sih yang dia dapatkan setelah dia menyakiti kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nine of Cups. Ten of Swords. Oke, satu lagi. One more, give me one more card. The High Priest. Oke. Kalau aku ngelihat dari 3 kartu ini ya, yang aku lihat adalah dia banyak merenung. Mungkin dia jadi minim job atau dia tidak punya gaji tetap ya. Intinya banyak hal di sini yang ngebuat dia jadi hancur sehancurnya, karena mungkin kemarin kamu benar-benar sakit hati ya dibuat oleh dia. Dia jadi nggak stabil sih, kan The High Priest ngomongin tentang kestabilan juga tuh. Dia nggak stabil, kayak ini apa ya, yin yang gitu, kanan kiri itu seakan dirinya itu benar-benar unbalancing banget. Jadi kadang happy, kadang pasrah, kadang naik, kadang turun gitu ya.
Mungkin dia jadi kayak orang linglung sekarang, ya. Karena mungkin di sini yang saya lihat, ya, dia ini udah banyak melakukan kesalahan dan melakukan kejahatan, tidak bersama kamu doang, tapi bersama orang lain juga sebelum dia. Sebelum kamu. Jadi ini karmanya gitu. Ya. Bersama dengan kamu adalah sebuah pelajaran yang besar yang pada akhirnya menyadarkan dia ternyata tidak boleh ya seperti ini, ternyata memanfaatkan seseorang yang menjadi pasangan kita itu dilarang gitu. Apalagi soal materi dan berjuta-juta. Karena namanya juga materi itu kan hal yang sensitif gitu untuk kita semua. Dan dia pun akhirnya menyadari ternyata selama ini yang gue lakukan itu salah, ternyata apa yang gue lakukan ini selama ini berdampak negatif ya, ternyata gue baru merasakan gimana rasanya. Mungkin dia kena ganjarannya itu dimanfaatin balik sama temennya atau sama orang lain, ya kita nggak tahu gitu ya. Aku merasakan di sini energinya loss banget, terus juga dia kayak jatuhnya, terus kadang dia mikirin kamu, jadi pokoknya penyesalan terbesar dia itu banyak akhirnya, karena dia udah memanfaatkan kamu yang uang kamu dihabiskan, dipelorotin. Intinya dia jadi pasangan tuh nggak tahu malu banget, yang pada akhirnya kamu dipelorotin hingga berjuta-juta misalkan. Dan dia baru menyadari, oh ternyata seperti ini ya sakitnya dipelorotin gitu. Karena mungkin yang aku lihat adalah orang ini beneran egois sih kalau aku bilang. Dia masih kayak childish, belum dewasa gitu ya, pemikirannya kurang baik. Dan aku melihat ada justice in reverse, ya. Dia membutuhkan keadilan, tapi saat ini malah belum dapat gitu, belum dapat sebuah keadilan yang bisa membantunya untuk keluar dari situasi ini. Bahkan dia merasa bingung gitu, kenapa ini merasa nggak adil bagi dia. Memang sih kelihatan nggak adil, karena emang hidupnya dia tuh jadi kadang ada kerjaan, kadang enggak, atau kadang uangnya nggak bisa balik gitu. Banyak hal ya, intinya yang membuat dia pada akhirnya menyadari gitu. Dia benar-benar butuh keadilan, tapi malah nggak dapet keadilan yang baik gitu ya. Mungkin dia malah dapet masalah terus, banyak kegalauan di dalam hidup dia, the hermit. Intinya dia banyak kesedihan yang terjadi sama dia belakangan ini. Ya itu dia, karena mungkin dia pernah menyakiti kamu dan kamu minta petunjuk Allah, minta petunjuk Tuhan saat ibadah. Ya, karena kamu selalu ingat Tuhan. Jadi dia kondisinya sekarang seperti ini gitu. Oke. Seperti itu deh intinya. Jadi ya kamu mungkin akan sedikit bernafas lega ya, karena kamu mungkin lebih baik sekarang dibanding energinya dia. Lagi low banget dia. Ada Ten of Swords, ada The Hermit, ada pingin dapat justice tapi in reverse gitu. Kayak dia lagi berusaha untuk menenangkan diri, banyak diem, bahkan dia banyak punya waktu untuk sendiri, merenungkan nasib dia. Ya, merenungkan nasib dia. Dia banyak merenungkan nasib dia gitu ya. Utang-utang banyak mungkin dia saat ini. Dan yang aku lihat juga dia lagi di kondisi yang yakin gak yakin gitu loh untuk survive dalam hidup. Mungkin dia udah berapa kali pingin bunuh diri atau semacamnya.
Ada Five of Pentacles, aku tuh taruh di sini deh. Ya. Ya udah, jadi di sini kondisi dia bener-bener kayak nggak bener-bener stabil gitu. Ya kita nggak bisa berharap banyak buat dia kalau dia nggak mau berubah. Soalnya dia di sini harus berubah dulu, harus dewasa dulu, harus bisa tahu selama ini kondisi dia tuh salah. Selama ini dia tuh salah, dan selama ini dia banyak melakukan kesalahan gitu. Kalau dia masih begini-begini aja, dia cuma meratapi nasib dia yang gak akan bangkit gitu. Mungkin ini adalah sebuah ujian dari Tuhan, dari semesta. Kalau dia nggak boleh bersikap seperti ini lagi gitu. Oke, itu aja deh file 1. Semoga bisa resonate. Tapi kalau tidak resonate, berarti energinya bukan energi kamu. Oke, buat file nomor 2. Karma apa yang dia dapatkan buat orang yang sudah menyakiti kamu? Karma apa yang dia dapatkan setelah dia menyakiti kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Karma apa yang dia dapatkan setelah dia menyakiti kamu? Knight of Cups. Wah, dia nggak bisa move on. Aku ngelihat dia nggak bisa move on dari kamu. Ini mantan kamu ya. Jadi setelah putus, mungkin ini yang dulunya ada orang ketiga di hubungan ini, ya. Dan dia ngerasa nggak bisa hubungan ini nggak bisa dilanjutkan menurut kamu, dan akhirnya kamu memutuskan untuk pergi. Dan saat ini dia merasa gagal move on dari kamu. Ya, gagal move on dari kamu karena mungkin dia menganggap kamu adalah orang yang spesial selama ini. Dia kemarin cuman kilaf gitu ya. Dia mikirnya dia kemarin cuman kilaf, tapi kan namanya juga udah disakitin gitu ya. Diduain, ada orang ketiga di hubungan, siapa yang nggak sakit coba, ya nggak? Siapa yang mau disakitin kayak gini? The Magician. Dia udah berusaha melakukan segala cara, sudah berusaha melakukan apapun di dalam hidup dia, ya. Tapi kayaknya kondisinya semakin gak bisa dilakukan gitu, karena mungkin ya tetap aja dia nginget kamu terus, karena mungkin tetap kamu yang nomor 1 gitu loh. Dia udah mencoba segala cara, kerja, ngelakuin hobi, skill, apapun itu yang dia lagi lakukan saat ini, tetap nggak bisa nggantiin posisi kamu di hatinya. Queen of Cups, ya. Bagi dia kamu adalah orang yang paling sabar, orang yang paling baik. Kalau gitu ngapain dia selingkuh dengan orang lain gitu loh? Ada orang lain di dalam hidupnya. Kalau misalkan nganggap kamu adalah orang spesial, ya namanya juga kadang suka khilaf gitu ya. Jadi intinya di sini dia ngerasa kamu adalah tetap yang the best. Dia berusaha pingin masuk lagi dalam hidup kamu, tapi kayak kamu ngeblok dia gitu ya. Kamu ngeblok dia, nggak mau ada hubungan saat ini gitu ya. Dan aku ngerasa di sini mintalah petunjuk Allah. Kamu cobalah tanya pada diri kamu, ya. Sebenarnya kamu masih sayang gak sih sama dia? Dia tuh kayaknya udah bakal pingin berubah gitu. Jadi gini, setelah kalian putus, atau mungkin dia menyakiti kamu kan karena mungkin ada orang ketiga itu, akhirnya kalian putus.
Di situ karmanya adalah akhirnya dia sadar yang spesial di hatinya itu kamu, orang yang benar-benar dia sayang itu kamu, dan dia tuh banyak juga ibadah. Akhirnya disadarkan sama Allah, ini loh orang yang paling sempurna dan paling baik itu dia buat kamu gitu. Mungkin kayak gitu, jadinya dia nggak bisa move on dan pingin kembali gitu. Ada the devil. Aku merasa ya ini khilafnya dia. Jadi tadi kemarin itu dia melakukan sebuah kesalahan ya, emang berdasarkan khilaf, ada orang ketiga ya, orang yang merusak hubungan ini karena dia mungkin nggak sabaran, atau mungkin dia kemarin kamu lagi sibuk, dia butuh pelampiasan gitu loh. Dan pada akhirnya ada orang lain yang jadi korban dari hubungan ini. Malah dia jadi ibadah mulu sekarang kalau aku lihat ya. Eight of Wands, dia akan banyak berubah sih yang aku lihat. Saat ini kondisinya dia lagi benar-benar pingin berubah. Bagaimana caranya dia pingin menjadi manusia, orang yang lebih baik di mata Allah dan di mata dia dan orang sekitar gitu. Soalnya dia pingin ngebuktikan selama ini gue salah dan gue minta maaf. Dia pingin menjadi orang yang lebih baik gitu. Walaupun dia masih bingung bagaimana caranya untuk melangkah, karena dia tahu kalau misalkan dia melakukan kesalahan seperti ini lagi, orang-orang jadi kayak nggak simpati sama dia. Jadi kayak oke, gue pingin melakukan kebaikan sekarang, gue pingin tobat. Jadi banyak hal, justru karmanya yang terjadi adalah karma baik, dimana dia yang harusnya, dia kan jahat nih, kayak udah ninggalin kamu atau mungkin selingkuh gitu kan, khilaf lah nah jadinya di sini malah disuruh tobat. Jadi lebih banyak pendekatan diri kepada Tuhan gitu loh, lebih banyak dia dikasih pencerahan untuk bagaimana dia bertobat dan lebih memperkaya dirinya gitu. Jadi saat ini kondisinya lagi kayak jalan mana yang harus gue pilih, menjadi orang yang lebih sempurna atau karir dulu juga gitu. Ya mungkin emang kemarin tuh sempat berpikir kalau misalkan hubungan ini tuh nggak baik gitu. Dia mikir kayak gitu karena kalau diingat-ingat terus kamu sama dia, maksudnya kalau diingat-ingat kamu, dia nggak akan move on dari kamu. Tapi setelah dipikir-pikir, kamu adalah orang yang paling terbaik di dalam hidup dia. Justice nggak ke reserve kayak nomor 1 loh. Yang aku lihat adalah akhirnya dia merasakan keadilan ya. Ternyata aku selama ini salah dan Allah, Tuhan pingin aku taubat gitu. Jadinya mungkin ini adalah pelajaran yang berharga. Putus dari kamu justru adalah pelajaran banget yang berharga buat dia. Dia akan menjadi manusia yang lebih sempurna di depan mata yang aku lihat ya. Dan dia menjadi sosok orang yang lebih baik ke depannya. Aku merasakan benar-benar kayak ada wow gitu loh. Ada sesuatu yang mengalir di dirinya gitu, mengalir di dirinya untuk jadi manusia yang lebih baik. Dan akhirnya insya Allah di sini perjalanan itu akan datang gitu. Tinggal dianya siap, ready atau enggak. Soalnya aku lihat sih dia ready karena dia pingin hidup yang lebih baik di kedepannya. Dan aku melihat nanti dia akan menghubungi kamu gitu. Kalau misalkan kamu masih single, dia mungkin akan ngejar kamu. Dia akan berusaha menjadi orang yang lebih baik di Chariot. Dia mempersiapkan diri dulu sekarang untuk lebih baik, untuk bisa membuat diri kamu kembali mempercayai dia dan mempercayai dia dan sayang lagi sama dia. Intinya
dia pengen berubah dulu menjadi orang yang lebih baik saat ini. Wow, baik nih orang. Maksudnya setelah putus justru dia malah tobat gitu loh, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akhirnya dia sadar orang yang selama dia butuhkan selama ini kamu, orang yang udah peduli banget itu sama kamu itu sama dia itu kamu. Jadi intinya dia benar-benar tahu, oh ternyata kamulah orang yang selama ini saya cari gitu loh. Tanpa basa-basi gue pingin balik gitu. Tapi saat ini kondisi dia pengen memperbaiki diri dulu. Oke? Thank you so much for watching it guys, and see you guys in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.